kekuatan Indonesia untuk membangun energi dalam negeri. Maka ketika Pak Presiden membangun infrastruktur duer gitu, berikutnya apa lagi? SDM. Jumpa kembali pendengar dan pemirsa, bersama saya Widhi Kurniawan dalam program Eksekutif Talk. Kali ini saya ada di ruangan Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Suasananya asik sih, heritage ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang anak muda kali ini, kemerdekaan Republik Indonesia. Pak Gubernur, terima kasih sudah bersama RI, Bapak. Ya, Pak Kalau Widhi. bicara anak muda, kan mimpinya 2045, Bapak. Ya. Seperti apa sih kira-kira anak muda 2045 itu yang dalam benak Pak Gubernur? Dia akan menghadapi situasi perubahan yang dahsyat dan dimulai dari hari ini. Ya. Kalau kita lihat geopolitiknya berubah, maka saya tiba-tiba teringat respon anak muda sekarang mestinya ingat betul Sumpah Pemuda. Ingat betul itu. Lalu ingat betul bahwa kita mesti antisipatif. Antisipatifnya apa? Politik kita mesti berdaulat. Ekonomi kita mesti mandiri. Maka kalau kemarin kita mendapatkan penghargaan dari IRI ya tentang 3 tahun kita tidak impor beras ya, swasembada sejak 2019, maka ini momentum. Dan kita mesti punya kepribadian dalam kebudayaan. Kata Bung Karno itu kita terbukti hari ini. Terbukti hari ini bahwa semua itu menjadi sangat penting. Kalau tidak salah Presiden Macron dari Prancis yang mengatakan bahwa rasa-rasanya dunia tidak mengikuti kita, tidak mengikuti kami tepatnya. Kami itu siapa? Perancis. Kami itu Inggris, kami itu Amerika katanya. Kalau bicara budaya dulu orang bicara nirunya Perancis. Orang bicara industri nirunya Inggris. Orang bicara perang termasuk persenjataan Amerika. Tapi hari ini ada negara dengan kebudayaannya, dengan prinsipnya membangun dan sukses. Itu Rusia, Tiongkok, dan India. Bagaimana dengan Indonesia? Maka kepribadian dalam kebudayaan, kita punya budaya sebenarnya. Pak Gubernur, kalau bicara soal karakter yang mesti disiapkan seperti apa, Pak? Supaya menjadi seperti itu. Iya, karena ini menjadi basis dulu, maka mimpi menuju 2045 adalah perubahan geopolitik dan VUCA. Volatility, uncertainty, complexity. Ini yang mestinya hari ini anak-anak merespon. Ilmunya nggak boleh lama, Pak. Ilmunya harus ilmu baru, tidak boleh satu ilmu, mesti multi talent. Maka kolaborasi, inovasi, ya, terus kemudian kreativitas, termasuk kemudian teamwork, dan semua mesti melek digital. Kalau tidak kita libas. Maka dengan fondasi kemandirian, kedaulatan, kepribadian kita itu menuju ke sana, kita akan diisi oleh skill, oleh attitude ya, yang baik dan visi. Nah, kalau kita menghadapi situasi seperti itu, hari ini geger energi, maka kita bisa mengambil peran. Apa kekuatan Indonesia untuk membangun energi dalam negeri? Kita geger pangan, apa kekuatan kita untuk membangun pangan dunia? Kalau menurut saya, Pak, ketika dunia geger, tadi disampaikan oleh Presiden, 400-an juta kurang lebih orang akan kelaparan. Maka Indonesia sebenarnya bisa menjadi negara paling kuat soal pangan. Anak muda sekarang sudah on track nggak menurut Pak Gubernur? Banyak yang iya. Ya. Secara sistem, Pak? Sudah, bahkan secara eksternal mereka itu iya atau tidak iya disiapkan oleh sekolahnya. Faktanya mereka bisa mengakses seluruh informasi. Dan banyak yang aware. Terbukti apa? Memangnya startup itu yang bangun orang tua. Anak muda semua itu. Startup yang kemudian menjadi sangat besar sekali ya, dan kemudian menjadi unicorn itu namanya orang tua, anak muda semua, dan mereka mengubah dunia. Anak-anak muda kita sebenarnya lebih siap. Maka guru, orang tua sekarang mesti mendampingi, memfasilitasi tadi, agar ruang berkembang dan dinamikanya muncul. Maka merdeka belajar itu mesti diartikan dalam bentuk praktek yang nyata. Ya, dan anak pelajar, mahasiswa gitu, lebih banyak praktek. Tahu orang sakit itu seperti apa, tahu yang berbeda suku, agama seperti apa, maka mereka menjadi orang moderat. Mau moderasinya seperti apa, maka persoalan itu tidak lagi ditarik-tarik, karena kita sekarang sedang menyiapkan tantangan yang lebih besar. Dalam konteks Pancasila itu ada persatuan Indonesianya hari ini.
Dan anak muda jangan salah, mereka siap. Saya kemarin membaca sambutan Pak Gubernur untuk 17 Agustus, menggambarkan beberapa kiai Jeff Lasse Pak ya. Ya, itu kan yang seorang sosialis saja berkawan dengan Kiai Haji Agus Salim. Ya. Apa sih pesan besar di situ Pak? Founding Fathers kita itu dengan kealimannya, mereka itu cukup moderat. Maka mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Maka mereka bisa mengambil mana yang prinsip dan mana yang kemudian bisa berkompromi. Bahkan pada akhirnya mereka pun akhirnya mengikuti nilai-nilai itu. Karena apa? Cara menyampaikannya baik. Bukan ngamuan, bukan baperan, bukan bully gitu kan? Tapi mereka dengan baik, maka orang akan simpati. Nah, dengan era medsos ini pun yuk kita penuhi medsos dengan cerita prestasi, dengan cerita kebaikan. Tapi apakah kritik tidak boleh? Boleh, tapi kritiknya yang satu. Maka kita berikan contoh kemana? Founding Fathers saja bisa seperti itu. Maka cucu-cucunya juga harus bisa seperti itu. Karena apa? Yang kita hadapi itu bukan problem internal sing bengkerengan terus, tapi problem masa depan yang mesti kita bereskan dengan mempersiapkan segala sesuatunya. Itu. Kalau enggak, masa Pak hari ini kita menghadapi krisis pangan, energi, kita masih gegeran suku, agama, siap. Itu ya. Pak Gubernur, Pak Kiai Haji Agus Salim, Wahid Hasyim itu menjadi seorang Muslim yang moderat, kan tidak seketika. Ya. Harus ada sebuah proses ketika sejak kecil, remaja, muda menjadi dewasa. Tentu saja. Kalau di pimpinan Pak Gubernur di lingkup Jawa Tengah, seperti apa menyampaikan? Saya bangga sekali di sini. Kita masih bertemu tokoh-tokoh hebat. Bagaimana Habib Lutfi umpama ya, saya sowan beliau. Saya itu ya Mas Ganjar, kalau lagi Natalan itu mereka beribadah, saya di depan gerejanya itu nongkrong dengan warga. Nongkrong saja itu sudah memberikan rasa penghormatan, ya, memberikan rasa nyaman. Ya, itu Habib Lutfi. Atau barangkali Gusmus umpama ya. Gusmus yang kemudian beliau berkesenian, memberikan hal yang baik, bahkan bermedsos loh Gusmus. Maka pada saat suatu ketika Gusmus dicaci maki oleh anak muda, beliau marah tidak, beliau diam saja. Tapi dia contohkan yang akhirnya apa? Anaknya menjumpai Gusmus, saling nangis sendiri, padahal Gusmus gak apa-apa. Dan dia belum. Waduh, kita kalau melihat orang tua seperti itu langsung nangis gitu. Jadi kalau kita yang salah, kita salah tingkah. Karena beliau sangat tenang, memberikan kesejukan dan perdamaian, dan selalu memberikan nilai-nilai kebangsaan. Mbah Mun, ya, Maimun Zubair, ayahanda Gus Yassin, Pak Wagub ini, setiap saya bertemu sowan beliau waktu itu, beliau sampaikan bagaimana cerita kebangsaan itu. Nilai-nilai agama menjadi fundamennya, tapi nilai-nilai kebangsaan itu mungkin perwujudan dari hablum minan nasnya. Hablum minallahnya kita punya sebagai seorang muslim, tapi minan nasnya ditunjukkan dengan moderasi yang ada di situ. Itu terjemahannya kan mesti begitu terus. Orang sudik-sudik, beda suku ngamuk, beda agama ngamuk, beda pendapat. Pak Gubernur sangat concern persoalan itu. Pasti ada sesuatu yang mengganjal Pak ya? Ya. Kenapa Pak? Iya, karena itu tadi. Masih dirasakan sampai sekarang Pak ya? Iya, masih ada. Ya, alhamdulillah beberapa hari terakhir ini sudah tenang, sudah nyaman. Tidak banyak orang memperbincangkan itu. Maka kenapa kemarin di 17 Agustus yang kawan-kawan pernah terjerumus, kalau orang menyebut ex-napiter itu, kenapa saya undang? Karena mereka bisa menceritakan kepada yang lain, salah saya dulu di sini loh, jangan kamu ikuti. Itu kalau Pak Widi sama Ganjar nggak bisa Pak cerita itu. Oh, iya. Karena dia pelaku Pak. Iya. Kenapa dia pelaku? Saya katakan, Bung, waktu itu Anda dipengaruhi oleh siapa? Ya oleh orang yang lain. Bagaimana cara mempengaruhi Anda? Gampang Pak. Waktu itu dia ambilkan ayat di situ yang tidak mungkin tidak dipahami orang lain, dan waktu itu tanyanya gini. Biasanya Pak, kalau kami mempengaruhi itu lewat pelajar. Kami masuk lewat kelompok-kelompok, lewat komunitas. Terus kemudian dia membanding-bandingkan. Yang pilihannya pasti sangat sulit. Dan saat itu dia cuci otaknya.
Saya tampilkan, dan ketika kemudian dia melakukan tindakan keliru, ngebom, mensupport tim yang radikal itu, dia sampaikan, kami menyesal, kami salah. Maka kami sekarang kembali pada NKRI. Lalu kami akan ceritakan bagaimana cara kami bergerak. Itu kita contohkan. Sehingga anak-anak muda sekarang harapan kita tahu, cita-citamu yang depan tadi, 2045 jenengan sampaikan tadi. Bukan kemudian kita gesekan urusan-urusan yang berbeda. Kan yang berbeda pendiri kita udah ngomong namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau kita bicara kebinekaan harus Kebhinneka Tunggal Ikaan. Kira-kira lengkap gitu. Ya Pak? Iya. Karena kita bangsa yang berbeda. Yes. Ya kita berbeda. Tapi berbeda yang kemudian bersatu kan gitu. Itu sebenarnya yang mesti diomong. Sudah ada dulu. Kita Jadi sadar kok gitu. selain pintar, cerdas, attitude dan visi penting. Budaya tadi. Budaya. Iya, attitude, visi, perilaku itu penting. Nah kalau hari ini ada anak tidak menghormati guru, sudah 100% keliru bro. Kamu tidak menghormati orang tua, udah orang tua nggak kamu hormati 100% keliru. Kamu tidak cinta bangsa dan negara, keliru. Maka cerita hubul watan minal iman itu pun waktu diberikan itu oleh kiai dari Indonesia. Cinta negara itu sebagian dari iman, itu Indonesia. Gitu, jadi itulah patriotisme yang kemudian bisa kita tampilkan. Dan banyak suku agama yang lain yang berkontribusi. Maka pahlawan-pahlawan kemarin kita sebutkan yang agamanya beda, sukunya berbeda. Bahkan ada yang Chinese kan, kita tampilkan gitu. Jadi ini mudah-mudahan menginspirasi dan mengingatkan kita semua bahwa cita-cita kita 2045 lebih besar. Maka jangan ditarik-tarik dengan kepentingan-kepentingan yang sebenarnya kita sudah paham bagaimana menyatukan. Itu bisa mundur jauh ya Pak ya. Jangan sampai mundur. Tiongkok, Rusia, India sudah maju. Indonesia nomor 4, yakin Pak? Harus yakin. Karena sebenarnya itu PricewaterhouseCoopers, McKinsey yang meramal. Itu lembaga yang tidak main-main. Kita bisa ranking 4, kita bisa ranking 7. Pertanyaannya, ketika ramalan itu diberikan, kita menyiapkan ya? Dengan memitigasi seluruh risiko yang ada itu, kita mesti siap. Maka ketika Pak Presiden membangun infrastruktur duer gitu, berikutnya apa lagi? SDM. Nah, kalau saya lihat anak-anak pelajar mahasiswa sekarang sudah bisa sangat kreatif, kasih ruang merdeka belajar di mereka yang konkret. Pak Gubernur, RRI berencana menyelenggarakan sebuah festival pelajar. Ini fasilitasi anak muda. Kira-kira apa yang menjadi hal penting di acara itu, Pak? Satu yang penting menanamkan karakter pada mereka, karena itu fundamennya. Yang kedua, memberikan tantangan kepada mereka akan perubahan zaman yang turbulens ini. Sehingga anak-anak itu bisa beradaptasi dengan cepat, dia bisa menyiapkan sumber dayanya dengan baik, dan kemudian secara ilmu pengetahuan dan teknologi dia tidak ketinggalan. Tapi sekali lagi, dengan moralitas bagus, agama yang bagus, attitude yang bagus, ini akan bisa membantu mereka mencapai tujuannya. Terima kasih Pak Gubernur dan pemirsa pendengar RRI. Demikian Eksekutif Talk edisi khusus bersama saya Widhi Kurniawan. Sampai jumpa.